Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dengan Sofi Aisyah Fitri. Kali ini langsung aja ya. Jadi kali ini saya akan men-share bagaimana tips jual beli di Facebook Marketplace. Saat ini Facebook udah merilis yang fitur baru ya, yang namanya Facebook Marketplace. Mungkin sebagian orang itu belum mendapatkan fitur marketplace ini dari Facebook ya, karena Facebook merilis fitur marketplace ini secara bertahap. Namun jika kamu belum kebagian jatah nih akses untuk fitur ini, nggak perlu khawatir, cepat atau lambat Facebook Marketplace akan hadir untuk semua Facebook di Indonesia. Mengingat jumlah pengguna Facebook di Indonesia lumayan besar ya, peringkat 4 di dunia. Nah, untuk mengakses fitur marketplace Facebook ini bisa menggunakan di ponsel, di smartphone, ataupun bisa di website seperti ini di laptop. Tapi menurut saya ya lebih gampang menggunakannya di smartphone. Nah, terkait dengan fitur baru Facebook di Indonesia yaitu Marketplace, saya akan membahas bagaimana teknis jual atau beli lewat fitur tersebut. Untuk cara jualan di Facebook Marketplace akan kami bahas di lain waktu ya. Sebenarnya udah ada videonya, silahkan cek di video saya dan yang lainnya di channel saya ini. Jadi tips untuk jualan di Facebook Marketplace, yaitu yang pertama ini mulai dari jenis produk atau jasa. Saat ini ada 3 pilihan produk ya. Jadi 3 pilihan produk ini yaitu barang yang dijual, kendaraan dijual, atau kontrakan. Jadi kalian pilih di antara 3 ini. Jadi barang dijual ini meliputi barang-barang yang kamu jual nih, misalnya kamu jualan kerudung, jualan pakaian, ataupun jualan-jualan yang lainnya. Nah ini kendaraan untuk dijual ini, kalian misalnya nih punya sepeda motor bekas, yang kalian mau menjualnya di marketplace pokoknya ini menggunakan tawaran kendaraan dijual. Lalu ini kontrakan, misalnya kalian punya kos-kosan atau kontrakan, kalian bisa mempromosikannya di marketplace Facebook dengan memilih tawaran kontrakan. Saya akan mencontohkan yang barang dijual. Nah, tips yang kedua ini foto produk. Di sini. Jadi usahakan untuk foto produknya lebih dari 1 sudut pandang, sehingga dalam sekali upload bisa terdiri dari beberapa foto sekaligus. Jadi Anda dalam satu produk bisa memfotonya dari beberapa angle atau dari beberapa sudut pandang. Nah, kalau kita berjualan di marketplace Facebook ya, nggak cukup soalnya kalau kita hanya mau mengupload 1 kali per produk. Jadi kita bisa menguploadnya beberapa kali supaya kita bisa. Jadi satu produk itu bisa kita ambil gambar sampai banyak banget, terus kita edit. Jadi kita upload itu banyak banget. Tapi kan kalau kenapa sih kalau kita harus mengambil angle yang berbeda? Soalnya kalau di marketplace Facebook ini kalau fotonya sama antara produk satu dengan produk lainnya, itu akan kayak di ban gitu sama Facebook. Jadi kita harus membuat fotonya itu berbeda-beda. Nah, lalu dari segi harga nih, untuk penulisan harga pada Facebook Marketplace ini sebisa mungkin cantumkan harga sejujurnya. Kalau Anda jual satu produk dengan harga 75.000, maka tulis apa adanya. Jangan sampai harga 75.000 tapi Anda tulis 2.500. Hal ini akan membingungkan calon pembeli dan malah akan merusak reputasi Anda sebagai penjual. Nah, untuk strategi harga ini bisa nih nggak mencantumkan harga aslinya. Misal kamu ini ingin banyak trafficnya, ingin banyak orang yang chat kepada kamu.
Dengan menanyakan harga, kamu bisa menggunakan harga tidak sebenarnya dengan cara yang sudah saya jelaskan di channel ini, silahkan cek sendiri ya. Nah, selanjutnya ini judul. Judul ini juga nggak boleh sama dengan postingan sebelumnya atau postingan yang udah kamu kirim di marketplace Facebook yang udah berada di listing, itu nggak boleh sama. Jadi harus berbeda. Ini bisa menggunakan kombinasi angka kapital dengan angka kecil ya. Nah, terus ini untuk kategori. Gunakan kategori yang relevan ya dengan produk Anda. Jadi orang-orang itu bisa mencari produk Anda itu dengan lebih mudah. Nah, ini untuk lokasinya. Saya kan udah bilang kalau satu produk itu nggak cukup kalau di listing cuma satu kali. Nah, setiap listingan itu boleh nih lokasinya itu berbeda-beda, tapi masih dalam jangkauan Anda. Nah, terus tips selanjutnya itu bagikan ke grup yang tepat. Jadi Facebook Marketplace mempunyai fitur yaitu bisa melakukan share ke banyak grup dalam satu kali kirim saja. Cara ini bisa Anda lakukan bila Anda mengikuti sebuah grup Facebook yang mengizinkan untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu Anda perlu selektif dalam memilih grup ini. Jangan sampai Anda jualan tang hidroponik lalu Anda jual ke Facebook grup yang isinya jual beli handphone atau gadget. Jadi kalian bisa nih kalian bisa ikuti sebanyak mungkin grup yang ada di Facebook, yang ada di sekitar daerah kamu. Jadi kamu bisa men-share-nya ke banyak grup tersebut. Nah, udah nih tentang tips untuk berjualan di Facebook Marketplace. Selanjutnya saya akan share tentang tips beli di Marketplace Facebook. Nah, yang pertama itu menggunakan kotak pencari. Gimana sih kotak pencari itu? Nah, ini bukan ini ya. Bukan ini, tapi ini grocery marketplace. Jadi kamu bisa mencari di sini, misalnya kamu mencari pakaian wanita. Nah, kalian bisa mencarinya di sini dengan lebih mudah. Jadi kamu bisa mencari apa yang kamu inginkan dengan di sini, di kotak pencarian. Nah, selanjutnya nih kamu bisa menyesuaikan lokasi dengan rentang jaraknya. Nah, ini di filter ini. Kamu bisa mengaturnya. Jadi ini berfungsi agar pencarian yang Anda lakukan tidak terlalu banyak pilihan. Biasanya makin banyak pilihan, makin lama Anda membuat keputusan. Terlebih kalau kamu akan memilih opsi COD ya. Jadi kamu bisa menentukan radiusnya ini sekecil mungkin. Jadi kamu bisa sekiranya itu bisa melakukan transaksi cash on delivery atau COD. Jadi pilihannya ini lebih sedikit ya. Tapi nggak sedikit amat kok, banyak. Masih banyak, tapi pilihannya itu lebih selektif lagi dengan penggunaan filter. Nah, tips selanjutnya ini dari foto dan deskripsi. Carilah penjual yang mempunyai foto real pic, bukan editing, atau deskripsinya cukup lengkap. Apabila itu tidak cukup untuk Anda, maka bisa menghubungi penjualnya secara langsung melalui chat atau Facebook Messenger. Jadi, kalau kayak gini tuh menurut saya ya, ini agak apa ya? Kalau saya lebih antara ini sampai ini, saya akan lebih memilih ini karena ini fotonya tuh real pic, nggak seperti ini kan kayak foto katalog gitu ya. Nggak mesti orang yang jualan ini yang memfoto ini. Jadi ini tuh bisa dicari di Google. Jadi foto-foto real pic yang lebih dipilih seperti ini, foto real pic. Gunakan foto-foto, cari lebih yang foto-foto real pic dengan detail yang lengkap seperti ini. Semakin detailnya lengkap itu semakin
kemungkinan untuk Anda kecewa itu lebih sedikit. Nah, selanjutnya ini gunakan fitur Topics. Gunakan fitur ini untuk melihat produk yang paling banyak dilihat oleh para pengguna Facebook lainnya. Topics ini ada di sini, bukan ini, maaf. Nah, Topics ini di sini. Nah, kalau kamu berjualan ya, bisa masuk ke bagian Topics ini, maka kamu akan kebanjiran order, hanya tinggal menunggu waktu saja. Jadi Topics ini berada di halaman utama. Jadi sebelum kamu menelusuri melalui di kotak pencari ini, kamu akan disuguhkan oleh si Topics ini. Nah, itu beberapa tips jual beli di Facebook Marketplace. Jika kamu bisa mengendalikan traffic sendiri tanpa harus bergantung dengan algoritma dan bisa mengelola database pelanggan dengan mudah, maka sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakan layanan. Nah, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.